Assalamualaikum. Hai, para jenius. Gimana kabarnya? Semoga sehat. Semoga tetap semangat. Oke, kita lanjut lagi. Selamat bersantai. Bab 1026-1030. Bagaimana mungkin? Dunia kecilku. Detak jantung laki-laki bersayap kelelawar itu bertambah cepat dan seluruh tubuhnya mulai bergetar. Saat ini, retakan tidak hanya muncul di permukaan dunia kecilnya, struktur dasar dunia kecilnya juga telah rusak. Ketika struktur dan dasar kekuatan dunia kecil rusak, dunia kecil akan mulai kacau. Tapak petir suci menghancurkan langit, tapak penghancur dunia. Telapak tangan petir raksasa yang terbuat dari cahaya emas dan merah didorong ke depan dan menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Boom! Telapak tangan Zhao Feng mendarat di dunia kecil laki-laki bersayap kelelawar. Boom! 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 Kekuatan fisik dan petir yang kuat dilepaskan melalui jurus tapak petir suci menghancurkan langit dan mengikis struktur dunia kecilnya. Meskipun telapak tangan ini tidak sekuat saat dia bertarung melawan penguasa suci bayangan kegelapan, itu sudah cukup untuk menghadapi pesilat super jenius di tingkatan calon penguasa suci tersebut. Beng! Krak! Laki-laki bersayap kelelawar merasakan sebagian besar struktur dasar dunia kecilnya rusak dan dunia kecil ungu di sekelilingnya pun langsung hancur berantakan. Di saat yang sama, sisa kekuatan dari telapak tangan Zhao Feng mendarat di laki-laki bersayap kelelawar. Wah, dunia kecilku! Laki-laki bersayap kelelawar itu muntah darah saat dia berseru. Dunia kecil dibentuk dengan menggunakan domain Raja Alam Dewa Kekosongan dan sedikit demi sedikit diperkuat hingga berubah menjadi dunia kecil. Diperlukan banyak waktu dan tenaga untuk membentuknya. Laki-laki bersayap kelelawar memandang Zhao Feng dengan ketakutan. Pemuda itu tidak hanya cepat, pertahanan dan kekuatannya juga tidak dapat dipercaya. Bagaimana bisa ada keajaiban yang begitu kuat di antara para manusia? Laki-laki bersayap kelelawar itu tertegun. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia dan si manusia macan tutul akan melihat sesuatu seperti ini. Pelarian kelelawar bayangan. Laki-laki bersayap kelelawar memberikan ekspresi tegas saat mulai membakar Yuan sejatinya. Lapisan cahaya gelap langsung menutupi tubuhnya dan sayap ungunya menjadi lebih besar saat menyelimuti tubuhnya. Pada saat yang sama, riak di dimensi ruang yang aneh mulai menyebar. Wosh! Sosok laki-laki bersayap kelelawar pun menghilang dari dunia kecil Zhao Feng dengan kilatan cahaya ungu. Pada saat ini, Zhao Feng tidak dapat menemukan jejak laki-laki bersayap kelelawar di dalam dunia kecilnya. Teknik rahasia garis keturunan tipe siluman. Ekspresi Zhao Feng tetap sama dengan cahaya keemasan samar muncul di mata kirinya. Weng! Dengan satu sapuan, sosok laki-laki bersayap kelelawar muncul di hadapan Zhao Feng. Mata kiri Zhao Feng adalah musuh dari teknik rahasia semacam itu, terutama setelah berevolusi ke level emas. Tidak ada yang bisa disembunyikan darinya. Zhao Feng langsung mengunci laki-laki bersayap kelelawar itu. Ini, bagaimana mungkin? Laki-laki bersayap kelelawar yang telah menyatu ke dimensi ruang dan tidak memiliki aura, tiba-tiba merasakan sumber energi batin terkunci padanya. Kobaran api mata petir angin. Bola api petir berwarna ungu dan emas muncul di tempat tertentu dan meledak. Arg! Sosok laki-laki bersayap kelelawar pun muncul. Petir api yang merusak membakar seluruh tubuh dan jiwanya. Pada saat yang sama, kekuatan petir yang tak terbatas di dunia kecil Zhao Feng membombardir laki-laki bersayap kelelawar tersebut. Garis bawah kau mau melarikan diri. Garis bawah pikir Zhao Feng. Wosh! Weng! Dengan sekejap mata, Zhao Feng muncul di sisi lain dunia kecilnya. Si manusia macan tutul hendak melarikan diri dari dunia kecil Zhao Feng tetapi tiba-tiba diblokir. Manusia macan tutul itu menatap Zhao Feng. Selain ketakutan yang tak terbatas, ada juga kebencian di matanya. Dia tahu bahwa tidak peduli bagaimanapun dia memohon, itu akan sia-sia. Manusia macan tutul mulai membakar kekuatan garis keturunan di dalam tubuhnya dan tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih besar. Kulitnya berubah menjadi jarum emas saat ia berubah menjadi monster macan tutul berbentuk manusia. Kekuatan yang ganas dan kuat pun terpancar darinya. Boom! Macan tutul itu lalu melepaskan kecepatan tertinggi dan mencoba menyerang dari sisi lain. Zhao Feng mencibir dengan dingin dan membuat gerakan mencengkeram dengan tangannya. Kekuatan luar biasa dari langit dan bumi dan tekanan dunia kecil pun turun ke si manusia macan tutul. Weng! Weng! Boom! Cakar raksasa berwarna merah yang terselimuti petir kemudian turun dari langit dan menangkap manusia macan tutul tersebut. Zhao Feng tertawa dan memadatkan kekuatan mata kirinya. Detik berikutnya, kekuatan keinginan mata dewa yang kuat membatasi jiwa manusia macan tutul di udara. Apa? Kekuatan keinginan jiwanya.
Manusia macan tutul telah kehilangan kendali atas tubuhnya dan bahkan tidak dapat berpikir. Pencarian jiwa. Gelombang jiwa yang aneh berkilat di mata kiri Zhao Feng saat memasuki jiwa si manusia macan tutul. Dengan kekuatan jiwa Zhao Feng, penguasaannya atas jiwa, dan kekuatan garis keturunan mata dewanya, melakukan pencarian jiwa sangatlah sederhana. Selain itu, kekuatan keinginan jiwa manusia macan tutul tersebut sedikit lebih lemah daripada laki-laki bersayap kelelawar. Itu sebabnya Zhao Feng menggunakan teknik pencarian jiwa padanya. Zhao Feng akhirnya menyelesaikan pencarian jiwa 1 atau 2 tarikan napas kemudian. Pak Weng, kekuatan keinginan jiwa Zhao Feng menghancurkan jiwa si manusia macan tutul dan potongan kepalanya disimpan di dalam dunia dimensi ruang kabut. Di sisi lain, laki-laki bersayap kelelawar yang telah terluka parah oleh kobaran api mata petir angin Zhao Feng sedang disiksa oleh dunia kecil. Saat ini dia lebih baik mati daripada hidup. Setelah melihat apa yang terjadi pada si macan tutul, laki-laki bersayap kelelawar memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Zhao Feng tidak mencoba menghentikannya. Lagi pula, penghancuran diri dari seorang pesilat super jenius di tingkatan calon penguasa suci bahkan sudah cukup untuk mengancam para penguasa suci. Boom! Zhao Feng mencabut dunia kecilnya ketika laki-laki bersayap kelelawar menghilang. Hanya dalam waktu singkat, 2 pesilat super jenius dari makhluk bukan manusia yang melebih-lebihkan diri mereka sendiri dibunuh oleh Zhao Feng. Sekarang aku punya cukup informasinya. Gumam Zhao Feng. Dia telah mendapatkan semua informasi dari dalam pikiran si manusia macan tutul. Kota Meng hanya memiliki satu penguasa suci yang kira-kira berada di level yang sama dengan penguasa suci bayangan kegelapan yang sudah mati. Namun, Pangeran Ular kelima dari ras manusia ular telah membawa 4 calon penguasa suci yang kuat dan banyak kaisar yang tak tertandingi. Kekuatan keseluruhan dari pasukan Pangeran Ular kelima jauh lebih besar dari penguasa suci bayangan kegelapan. Ini berarti kekuatan pertempuran keseluruhan kota Meng bahkan lebih besar dari 2 penguasa suci bayangan kegelapan. Sialan, aku seharusnya tidak menyimpan dunia kecilku. Alis Zhao Feng berkerut. Dia takut penghancuran diri laki-laki bersayap kelelawar akan mempengaruhi dunia kecilnya, jadi dia menyimpannya. Namun, penghancuran diri si laki-laki bersayap kelelawar tersebut telah menarik perhatian patroli di dekat kota Meng. Jika itu masalahnya, maka aku juga akan menghabisi kalian semua. Zhao Feng tidak pergi. Dia memilih untuk terus maju. 3 tim makhluk bukan manusia segera tiba. Ada sekitar 100 makhluk di setiap tim, mulai dari pesilat di level alam inti asal kecil hingga di tingkatan setengah langkah dari alam dewa kekosongan. Pemimpin timnya adalah seorang kaisar biasa. Saat ini ada gelombang Yuan sejati yang kuat dari depan. Mungkinkah 2 pesilat super jenius yang mengikuti Pangeran Ular kelima sedang bertarung? Elemen dari gelombang Yuan sejati tadi berbeda dari sebelumnya. Tetua yang memimpin tim berdiskusi saat ia terbang mendekat. Ledakan bergemuruh tiba-tiba melaju ke arah mereka dan ketiga tim langsung berjaga-jaga. Namun, sebelum mereka bisa menyadari apapun, seorang pemuda dengan rambut dan mata berwarna emas muncul di depan mereka. Bagaimana mungkin, manusia? Ketiga tim merasakan kekuatan luar biasa mengunci dimensi ruang di dekatnya. Tekanan yang datang darinya membuat mereka tidak bisa bernapas. Domain labirin ilusi. Dunia labirin ungu dan emas muncul di mata kiri Zhao Feng dan sangat memikat. Weng! Semua makhluk bukan manusia di dekat Zhao Feng secara naluriah menatap mata Zhao Feng dan langsung menjadi linglung. Sinar di mata mereka meredup saat jiwa mereka jatuh ke dunia ilusi yang diciptakan Zhao Feng. Wosh! Zhao Feng mengayunkan tangan kirinya dan sebuah bilah pedang angin yang tak terhitung jumlahnya memotong semua kepala makhluk bukan manusia. Mungkin aku bisa membunuh lebih banyak lagi. Zhao Feng mulai berpikir. Dia telah menyelesaikan misinya dan membunuh 2 pesilat super jenius makhluk bukan manusia dan 3 tim patroli. Sepengetahuan Zhao Feng, poin perang dapat diperoleh dari metode selain membunuh makhluk bukan manusia. Misalnya, informasi pembelajaran Zhao Feng juga akan mendapatkan poin. Namun karena Zhao Feng biasanya jarang keluar, jumlah kecil itu tidak cukup untuk memuaskannya. Wosh! Zhao Feng terus mendekati kota Meng. Jika seseorang menggunakan indera spiritualnya untuk mendeteksi orang lain, pesilat ahli dengan level pelatihan yang sama atau mereka yang berspesialisasi dalam penginderaan akan dapat merasakan sesuatu. Namun, ketika Zhao Feng menggunakan mata kirinya, dia bisa mengendalikan situasi di sekitar kota Meng. Selama dia tidak dengan sengaja menatap beberapa pesilat ahli, tidak ada yang bisa menemukannya. Pada saat ini, Zhao Feng bersembunyi di hutan sejauh 60.000 km dari kota Meng. Zhao Feng tiba-tiba melepaskan aura samar.
Ikut denganku dan ayo kita cek di sana. Dua pemimpin patroli makhluk bukan manusia merasakan sesuatu, tetapi tidak yakin. Jadi mereka memimpin timnya untuk memastikan situasinya. Umpan, sukses. Zhao Feng tersenyum saat menunggu mereka tiba. Saat kedua tim ini mendekati hutan, kekuatan keinginan yang kuat mengunci dimensi ruang di sekitarnya. Mata kiri Zhao Feng berubah menjadi dunia labirin ungu dan emas. Jiwa semua orang diam-diam terjatuh ke dalam dimensi lain saat mereka kehilangan kendali atas tubuh dan panca indera mereka. Boom! Salah satu kaisar yang memimpin timnya tiba-tiba melepaskan gelombang kekuatan keinginannya sebelum dia terjebak dalam ilusi Zhao Feng. Sepertinya rencanaku gagal. Zhao Feng terlihat tenang. Domain labirin ilusi jelas jauh lebih lemah ketika digunakan melawan beberapa ratus orang. Salah satu kaisar yang kekuatan keinginan jiwanya sedikit lebih kuat berhasil mengirim sinyal sebelum akhirnya terjatuh ke ilusi Zhao Feng. Tapi ini bagus juga. Aku tidak perlu memancing mereka keluar satu persatu. Zhao Feng lalu memenggal kepala kedua pemimpin makhluk bukan manusia tersebut dan melambaikan tangannya. Yuan sejati petir angin melonjak dan mengubah tubuh semua makhluk bukan manusia lainnya menjadi abu. Ada sesuatu yang terjadi. Ikut aku. Seorang kaisar di tingkat puncak di dekat kota Meng melihat ke kejauhan dan meraung. Wosh, wosh. Semua tim patroli di sekitar kota Meng mulai berkumpul. Boom, boom, boom. Beberapa ribu patroli menuju ke arah Zhao Feng di bawah komando kaisar di tingkat puncak dari makhluk bukan manusia. Pada saat yang sama, di dalam kota Meng, 5 Kapten Bintang 1 dan 3 Kapten Bintang 2 memimpin total 5.000 pesilat elit dan menyerang. Di dalam sebuah aula redup di kota Meng. Apa yang sedang terjadi? Tanya seorang laki-laki bersisik hijau dan bertanduk dan mengenakan pakaian bangsawan. Di tengah aula besar berdiri seorang tetua makhluk bukan manusia yang besar. Dia adalah penguasa suci Anyu yang menjaga kota Meng. Dia melepaskan indera spiritualnya tetapi tidak merasakan apapun. Coba periksa itu, penguasa suci Anyu memerintahkan. Mengerti, hehehe, kuharap kita bisa mulai berperang. Dua wanita dengan aura yang kuat memperlihatkan senyuman haus darah. Salah satunya berasal dari ras manusia elang dan sepasang sayap hitam menjulur keluar dari punggungnya saat ia melesat ke langit. Yang satunya lagi adalah wanita seksi dari ras manusia ular. Dia berubah menjadi seberkas cahaya biru yang mengejar cahaya hitam. Keduanya adalah pesilat super jenius yang tak tertandingi yang datang bersama pangeran ular kelima. Ada jejak aura jiwa di sini. Yang pertama tiba di tempat persembunyian Zhao Feng adalah patroli di luar kota Meng. Sejumlah besar tentara berkumpul di sekitar hutan. Pemimpin kelompok ini paling tinggi adalah kaisar biasa, jadi tidak mungkin bagi mereka untuk menemukan Zhao Feng ketika mereka mencari dengan indera ilahinya. Zhao Feng melompat keluar dari hutan dan kilatan petir merah menyala di sekujur tubuhnya. Dia menjadi lebih besar dan seperti gunung petir metalik saat melepaskan gelombang kilatan petir ke segala arah. Weng, boom, boom, sebagian besar dari beberapa ribu tentara hanya berada di alam inti asal. Tidak mungkin bagi mereka untuk memblokir petir Zhao Feng. Gelombang tentara makhluk bukan manusia langsung jatuh ke tanah, dan makhluk bukan manusia lainnya merasa seperti terjebak di lumpur. Bahkan sulit bagi mereka untuk bernapas. Namun, Zhao Feng tidak ingin dengan sengaja menyerang mangsa-mangsa kecil ini. Sasarannya adalah para pemimpin tim patroli tersebut. Tidak bagus, kaisar yang tak tertandingi. Tidak, tunggu, calon penguasa suci. Ekspresi kaisar di tingkat puncak dari ras makhluk bukan manusia yang memimpin berubah menjadi syok. Kaisar biasa tidak akan mampu untuk menekan hampir 1000 makhluk di tahapan alam inti asal dan beberapa raja alam dewa kekosongan. Semua makhluk bukan manusia mulai menggunakan teknik mereka untuk melawan kekuatan keinginan dan tekanan Zhao Feng. Cepat mundur, semuanya, itu bukan kaisar. Pergi dari sini. Seorang calon penguasa suci sedang mendekati kota Meng. Semua orang melawan balik tekanan Zhao Feng dan mulai mundur. Para makhluk bukan manusia di tahapan alam inti asal yang telah terbunuh dan raja yang pingsan pun ditinggalkan. Pada saat ini, tidak ada yang yakin apakah mereka bisa menyelamatkan hidup mereka sendiri. Jadi mereka tidak punya waktu untuk peduli dengan orang lain. Meo-meo, pada saat ini, kucing kecil melompat keluar dari dunia dimensi ruang kabut dan mengumpulkan semua benda penyimpanan artefak ruang dari mayat-mayat makhluk bukan manusia. Bunuh, ekspresi Zhao Feng terlihat dingin. Masih ada 5.000 elit dan 8 kapten. 2 jenius di tingkatan calon penguasa suci juga sedang dalam perjalanan, jadi dia perlu menggunakan waktunya dengan bijak. Weng. Setelah menggunakan teknik terbang sayap petir,
Zhao Feng tidak dapat terlihat saat melesat melintasi langit dan bumi. Tak satu pun dari makhluk bukan manusia yang ada di sana mampu melihat Zhao Feng. Bam! Tubuh kaisar biasa hancur berkeping-keping. Barang-barang penyimpanan artefak ruang dan potongan kepala mereka dibawa pergi oleh Zhao Feng. Di sisi lain, pedang petir angin memotong kepala seorang raja di tingkat puncak. Makhluk bukan manusia yang lebih lemah yang mendekati Zhao Feng langsung dihancurkan sampai mati oleh tekanan fisik Zhao Feng bahkan tanpa perlu menyerang. Kucing kecil berkeliaran dan mengumpulkan harta rampasan perang yang dilewatkan Zhao Feng. Boom, boom, sebuah raungan terdengar ketika Zhao Feng membunuh Kapten ke-6. Manusia bajingan, kau benar-benar pemberani. Kau benar-benar berani datang ke sini sendirian. Seorang Kapten Bintang 2 adalah orang yang pertama tiba. Tentara alam inti asal dan Raja Alam Dewa Kekosongan di dalam tim di belakangnya telah lama pergi. Yang terlemah dari mereka yang tetap tinggal setidaknya adalah Raja di tingkat puncak. Huff, Zhao Feng mencibir dengan dingin. Dia tidak hanya menatap seorang Kapten Bintang 2. Sosok Zhao Feng menghilang sekali lagi. Detik berikutnya, dia muncul di antara kelompok patroli di depan Kaisar di tingkat puncak. Wajah Kaisar makhluk bukan manusia ini menjadi penuh dengan ketakutan dan dia langsung menggunakan dunia kecilnya dan metode pertahanan apapun yang ia bisa. Bam! Jurus telapak tangan Zhao Feng segera menghancurkan dunia kecilnya dan menghancurkannya. Tubuh Kaisar makhluk bukan manusia itu juga terbelah menjadi beberapa bagian. Tidak, kekuatan pertempuran dari seorang penguasa suci. Kapten Bintang 2 yang hendak menyerang segera berhenti bergerak. Bahkan seorang calon penguasa suci tidak akan bisa membunuh kaisar di tingkat puncak dan menghancurkan dunia kecil mereka dengan mudah. Pada saat ini, 7 kapten lainnya tiba, serta beberapa ribu makhluk bukan manusia yang setidaknya merupakan raja di tingkat puncak. Hentikan dia, seorang Kapten Bintang 2 langsung meraung. Boom, 8 kapten dan beberapa ribu makhluk bukan manusia mulai menyerang. Hanya mereka yang setidaknya berada di level raja tingkat puncak yang mungkin bisa bertahan melawan manusia ini. Makhluk bukan manusia yang telah mundur akan mengirim laporan ke para petinggi kota Meng dan mereka yakin penguasa suci An Yu akan segera datang. Bentuk struktur susunannya, kedelapan kapten mengubah posisi dan mengarahkan beberapa telapak tangan yang unik. Sebuah susunan pertahanan biru kemudian terbentuk. Semua makhluk bukan manusia bersembunyi di balik struktur tersebut dan melepaskan serangan ke arah Zhao Feng. Kemarilah, ekspresi Zhao Feng tetap sama. Sepasang sayap petir merah di punggung Zhao Feng melebar dan gelombang kuat api angin petir pun muncul. Boom, weng, Zhao Feng berubah menjadi seberkas petir merah dan menembak ke arah pasukan dari makhluk bukan manusia tersebut. Jika dia tidak mengembangkan teknik penguatan tubuh seperti tubuh petir suci kun emas, Zhao Feng tidak akan pernah mengambil risiko seperti ini. Namun, sekarang tubuh petir suci Zhao Feng telah mencapai level 6, semua serangan fisik dari siapapun di bawah tahapan alam cahaya mistik tidak berguna melawannya. Boom, 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 tsunami air, api, petir, angin, dan berbagai jenis teknik pertempuran menghantam Zhao Feng. Namun, sebelum serangan itu berhasil mendarat di Zhao Feng, gelombang kekuatan fisik mendorong semuanya ke samping. Hanya sejumlah kecil serangan yang benar-benar mendarat di Zhao Feng, tetapi tidak ada tanda atau cedera yang tertinggal. Tidak bagus. Orang ini telah mengembangkan teknik penguatan tubuh yang sangat mendalam. Serangan kita bahkan tidak bisa melukainya sama sekali. Seorang Kapten Bintang 2 berseru. Hancur, Zhao Feng menyerbu ke arah struktur pertahanan biru tersebut dan meninju dengan api angin petirnya. Bam, krak, struktur pertahanan dari 8 kaisar di tingkat puncak langsung hancur dan gelombang kekuatan pun menyapu pasukan makhluk bukan manusia. Para ahli di balik struktur pertahanan tersebut semuanya langsung muntah darah. Syok pun muncul di wajah makhluk bukan manusia. Manusia, lawanmu adalah aku. Garis cahaya hitam muncul di langit. Itu adalah makhluk super jenius dari ras manusia elang. Sosok cakar elang hitam besar muncul dan memancarkan aura yang menusuk seperti pedang yang tiada taraf. Zhao Feng tidak mundur. Dia menyerang maju dengan tubuh petir sucinya. Bam! Cahaya hitam langsung terdorong ke belakang sementara Zhao Feng tidak bergerak sama sekali, seolah-olah dia adalah gunung Tai. Kekuatan tempur manusia ini sangat kuat. Wanita dari ras manusia elang menunjukkan ekspresi terkejut dan ketakutan. Kakinya masih terasa sakit. Elang berspesialisasi dalam melepaskan kekuatan pertempuran tertinggi dan membunuh musuh dalam satu kali tembakan. Namun, dia tidak dapat melukai manusia itu sama sekali bahkan dengan kekuatan ledakannya. Dia tidak pernah dirugikan seperti itu melawan seseorang dengan level pelatihan yang sama.
Ayo serang bersama-sama. Pada saat ini, suara yang menawan terdengar saat seorang perempuan dari ras manusia ular muncul di langit. Wanita dari ras manusia ular menatap Zhao Feng dengan ekspresi serius. Dalam bentrokan beberapa saat yang lalu, dia tahu betapa menakutkannya Zhao Feng. Hehehe, apakah para makhluk bukan manusia ini berusaha mencoba menekanku dengan jumlah mereka yang sangat banyak? Cahaya berkilau di punggung Zhao Feng dan dia mendorong kecepatannya hingga ke tingkatan yang baru. Zhao Feng tidak peduli dengan dua makhluk di tingkatan calon penguasa suci. Dia menyerang langsung ke arah kapten yang mencoba melarikan diri. Bam! Seorang kapten bintang 1 dibunuh oleh Zhao Feng. Manusia bajingan, lawanmu adalah kami. Kedua makhluk super jenius di tingkatan calon penguasa suci itu meraung marah. Mereka tidak menyangka Zhao Feng akan bersikap tidak peduli tentang mereka dan malah membantai para kapten. Sebagai makhluk super jenius dari dinasti bulan kegelapan, mereka tidak bisa menerima tindakan Zhao Feng. Wosh! Mereka segera beraksi dan mengejar Zhao Feng. Sialan, apa yang mau dilakukan manusia itu? Wanita dari ras manusia elang terlihat sangat marah tapi tidak ada yang bisa dilakukannya. Meskipun dia dan temannya berspesialisasi dalam kecepatan, mereka sama sekali tidak bisa mengejar Zhao Feng. Mereka hanya bisa melihatnya menghabisi makhluk bukan manusia lainnya yang tersisa. Ada pesilat super jenius di antara para manusia. Wanita dari ras manusia ular merasa tidak berdaya. Dia sangat percaya diri sebelum datang ke medan perang dan ingin melakukan pertunjukan. Namun lawan pertama yang ia temui sudah membuatnya sangat frustasi. Boom! Gelombang kekuatan keinginan muncul di dalam kota Meng dan sosok hitam menyerbu. Hampir 30 kapten dan belasan ribu pasukan bergerak. Pada saat ini, awan bergerak sementara langit dan bumi bergetar. Aura yang menakutkan dan ganas menyapu langit dan bumi dari jauh. Penguasa suci Anyu dan semua kapten datang. Wanita ras manusia ular itu tertegun. Seorang manusia dengan acuh tak acuh datang ke kota milik makhluk bukan manusia dan membunuh beberapa orang dan itu membuat belasan ribu ahli, kaisar, calon penguasa suci, dan bahkan penguasa suci yang menjaga kota keluar untuk bertarung. Apakah manusia ini sudah gila? Hehe, kita selesai di sini untuk hari ini. Zhao Feng memenggal leher seorang kaisar, mengambil potongan kepala dan barang penyimpanan artefak ruangnya. Dia telah cukup bermain-main untuk hari ini. Zhao Feng datang sendiri dan membunuh dua makhluk super jenius di tingkatan calon penguasa suci serta beberapa kapten dan tentara yang tak terhitung jumlahnya yang dia terlalu malas untuk menghitungnya. Sekarang seluruh kekuatan kota Meng sedang beraksi, Zhao Feng jelas tidak bisa tetap tinggal di sana. Meo-meo, kucing kecil langsung memasuki dunia dimensi ruang kabut. Zhao Feng lalu melambaikan tangan kirinya dan sosoknya pun menghilang dengan kilatan cahaya perak. Detik berikutnya, penguasa suci Anyu dan pangeran ular tiba di sana. Itu adalah benda yang bisa melewati dimensi ruang. Penguasa suci Anyu memiliki tatapan yang dalam. Pantas saja orang itu begitu berani untuk datang sendirian ke sini. Dia punya harta karun seperti itu, kata pangeran ular kelima. Lapor kepada jenderal, 6 kapten, 13 kaisar, dan 34 raja di tingkat puncak telah terbunuh. Weng, Sua, lapisan perak muncul di udara dan sosok Zhao Feng muncul di luar kota naga bulan. Kapten Zhao Feng telah kembali, kata seorang penjaga patroli dengan hormat. Zhao Feng tidak mempedulikannya dan segera terbang menuju aula pangeran ke-9. Zhao Feng, kau sudah kembali. Pangeran ke-9 segera bertanya. Dia tidak khawatir Zhao Feng tidak akan bisa kembali, dia hanya ingin tahu mengapa Zhao Feng kembali begitu cepat. Apakah makhluk bukan manusia sudah menemukannya? Namun, itu bukan salah Zhao Feng. Bagaimanapun juga, Zhao Feng bukanlah seorang mata-mata profesional. Aku telah menemukan keseluruhan kekuatan kota Meng. Hanya ada satu orang dengan kekuatan pertempuran di level penguasa suci di kota Meng, tapi dia relatif kuat. Adapun untuk calon penguasa suci, Zhao Feng berbicara tentang kekuatan keseluruhan kota Meng. Ekspresi pangeran ke-9 terlihat tertegun. Dia tidak menyangka laporan Zhao Feng begitu terperinci. Seolah-olah dia hanya pergi bermain-main di kota Meng. Jika itu masalahnya, kita perlu mengumpulkan semua kapten dan memutuskan apa yang harus dilakukan, kata Tetua Ying. Kekuatan keseluruhan kota Meng jauh lebih kuat dari kota Naga Bulan. Selanjutnya, Zhao Feng telah mengungkapkan kekuatannya dan tidak bisa lagi membuat makhluk bukan manusia lengah. Tidak, kumpulkan semua pasukan kita dan serang. Zhao Feng berkata dengan tatapan yang dalam. Mengapa? Pangeran ke-9 dan Tetua Ying menatap Zhao Feng. Peluang mereka untuk menang tidak tinggi. Tidak ada gunanya jika mereka menyerang dengan terburu-buru.
Sua, Zhao Feng melambaikan tangannya dan puluhan kepala makhluk bukan manusia melayang di udara. Kepala-kepala ini semuanya berasal dari makhluk di level kaisar. Di antara mereka ada dua calon penguasa suci. Ujar Zhao Feng. Karena dia telah bertindak sendiri dan tidak ada saksi, Zhao Feng harus mengambil kepala-kepala mereka. Ditambah lagi ingatannya akan diputar ulang, itu bisa dianggap sebagai bukti perbuatannya. Ini, Pangeran ke-9 langsung tidak bisa berkata-kata. Siapa yang pernah mendengar tentang seorang pengintai yang membunuh musuh kuat dalam jumlah besar? Mereka biasanya berhati-hati dan bahkan tidak berani mendekat. Mereka biasanya hanya menunggu saat yang tepat untuk mengumpulkan informasi secara perlahan. Namun Zhao Feng telah memperoleh informasi yang sempurna dan bahkan membunuh sejumlah besar musuh, termasuk dua calon penguasa suci, dalam waktu 2 hari saja. Pangeran ke-9 bahkan tidak bisa membayangkan apa yang telah dilakukan Zhao Feng. Yang mulia, ayo kita serang. Mata Tetua Ying berkilat saat dia segera berbicara. Yang mulia, ayo kita serang. Mata Tetua Ying berkedip saat dia segera berbicara. Zhao Feng telah membunuh banyak anggota para petinggi kota Meng sebelum pergi. Ini secara dramatis akan mengurangi moral orang-orang dari kota Meng. Selain itu, kota Meng saat ini sedang terluka parah. Jika mereka tidak menyerang sekarang, makhluk bukan manusia akan bisa mengumpulkan kekuatan mereka. Akan sulit menemukan kesempatan seperti ini lagi di masa depan. Tetua Ying segera memberitahu Pangeran ke-9 apa yang dia pikirkan. Baiklah, Pangeran ke-9 segera mengerti. Ini memang kesempatan terbaik untuk menyerang. Semuanya, serang kota Meng. Pangeran ke-9 meraung dan para penjaga yang berpatroli di luar aula segera menyampaikan perintah itu ke seluruh kota. Hanya dalam waktu singkat, semua kekuatan berkumpul di luar kota Naga Bulan. Ayo kita pergi. Pangeran ke-9 mengarahkan pedang petir hijau kuno miliknya. Boom! Puluhan ribu pasukan langsung bergerak maju. Selain beberapa ahli di tahapan alam roh sejati dan alam inti asal yang ditempatkan untuk menjaga kota Naga Bulan, semua orang maju ke medan perang. Pangeran ke-9 mendapatkan kepercayaan dari para prajurit setelah pertempuran terakhir. Ditambah lagi penampilan kekuatan Zhao Feng, para prajurit pun merasa percaya diri dan tidak khawatir. Pangeran ke-9, apakah kita tidak terlalu terburu-buru? Seorang kapten bintang 3 bertanya. Meskipun mereka memiliki Zhao Feng dan Tai Hongling, yang keduanya memiliki kekuatan pertempuran yang kuat dan tidak takut pada penguasa suci yang biasa, mereka tidak tahu situasi di dalam kota Meng. Jika mereka menyerang sekarang, itu akan bertentangan dengan logika. Zhao Feng sudah kembali dengan semua informasi tentang kota Meng, kata Pangeran ke-9 tanpa menjelaskan terlalu banyak. Kapten Bintang 3 tersendat sejenak sebelum melihat Zhao Feng yang berada tidak jauh darinya. Dia telah mendengar desas-desus Zhao Feng menjadi pengintai. Namun dari nada bicara Pangeran ke-9, Zhao Feng pasti telah memberikan laporan yang sangat rinci. Awalnya dia berpikir bahwa Zhao Feng hanya kuat dalam pertarungan. Dia tidak menyangka Zhao Feng juga unggul dalam mengumpulkan informasi. Dia mulai santai setelah mendengar apa yang dikatakan Pangeran ke-9. Jika kita berhasil mengambil alih kota lain, Kapten Bintang 3 tersebut sangat menantikannya. Jika seseorang mengambil alih kota, semua pasukan di bawah jenderal tersebut akan mendapatkan poin perang sesuai dengan level pelatihannya. Misalnya, penguasa suci akan mendapatkan 20.000 poin perang sementara calon penguasa suci akan mendapatkan 6.000 poin. Demikian juga jika mereka kehilangan kota, poin perangnya akan dikurangi. Oleh karena itu, jika seorang prajurit biasa beruntung dan berperang bersama seorang jenderal yang cerdas, bahkan jika mereka tidak membunuh musuh dan tidak melakukan apapun, hanya poin perang dari mengambil alih kota saja sudah cukup untuk mendapatkan sumber daya dalam jumlah besar. Tai Hongling yang berada di sebelah Zhao Feng juga mengajukan pertanyaan, Zhao Feng, bagaimana situasi di kota Meng? Kekuatan mereka secara keseluruhan hampir sama dengan kota Naga Bulan, jawab Zhao Feng dengan menggunakan contoh sederhana. Bagaimana mungkin? Tai Hongling tidak percaya. Mereka telah mengambil alih kota Naga Bulan, jadi bagaimana mungkin makhluk bukan manusia tidak bereaksi dan memperkuat kota Meng? Namun ketika semua orang tiba di kota Meng, mereka menyadari bahwa kota tersebut telah kosong. Tidak ada seorang pun di sini. Di mana para makhluk bukan manusia? Apa yang terjadi? Tidak ada makhluk bukan manusia di sini. Mungkinkah ada jebakan? Para kapten dan tentara berseru. Situasi seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya sejak dimulainya perang. Tak satu pun dari kapten dan tentara yang tahu alasannya. Mulut Tai Hongling ternganga saat melirik Zhao Feng, apa yang sedang terjadi. Dia percaya bahwa ketika Zhao Feng datang untuk mengumpulkan informasinya, situasinya tidak seperti ini. Jika tidak,
Zhao Feng tidak akan mengatakan bahwa kekuatan kota Meng berada di sekitar level yang sama dengan kota Naga Bulan. Namun, mengapa semua makhluk bukan manusia mundur setelah Zhao Feng datang untuk mengumpulkan informasinya? Zhao Feng juga terdiam sejenak. Dia tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi. Awalnya dia berpikir bahwa kota Meng akan memilih untuk bertahan dan menunggu bala bantuan. Sepertinya kita bertindak terlalu cepat, jadi semua makhluk bukan manusia telah pergi, kata Tetua Ying. Namun, itu bukanlah hal yang baik. Jika mereka bertarung dengan kekuatan kota Meng, maka makhluk bukan manusia akan memiliki setidaknya 60% korban tewas. Namun, sekarang semua makhluk bukan manusia di kota Meng telah mundur, yang berarti mereka tidak akan dirugikan dalam hal jumlah. Kelihatannya, jenderal dari makhluk bukan manusia tersebut adalah orang yang cerdas. Beberapa kapten juga menyadari hal ini. Jika mereka mengambil alih kota Meng, maka nanti mereka harus menghadapi kekuatan yang lebih kuat. Pada titik itu, mereka mungkin tidak dapat mempertahankan kota Meng bahkan jika mereka mengambil alihnya sekarang. Ambil alih, Pangeran ke-9 mengumumkan. Dia tidak punya tempat untuk mundur. Selain itu, poin perang dari mengambil alih kota sudah ada tepat di depan mereka. Yang harus mereka lakukan hanyalah merebut kota kosong. Dalam hal poin perang, Zhao Feng menerima porsi terbesar. Setelah mengambil alih kota Meng, pasukan Pangeran ke-9 segera menyebar ke seluruh kota dan menguasai segalanya. Semua prajurit itu terlihat sangat gembira dan bersemangat. Kali ini, Pangeran ke-9 membawa semua pasukannya dan mengambil alih sebuah kota dengan gratis. Itu sama saja dengan tidak melakukan apa-apa sama sekali dan masih mendapatkan poin perang. Di dalam aula tempat Pangeran ke-9 tinggal, Zhao Feng, poin perangmu kali ini akan sangat besar, kata Pangeran ke-9. Pertama, dia telah memberikan laporan yang sangat detail, jadi dia akan diberi hadiah tingkat tinggi untuk hal tersebut. Kedua, Zhao Feng telah membunuh 2 makhluk super jenius di tingkatan calon penguasa suci, belasan kaisar, dan banyak raja di tingkat puncak. Dia akan menerima banyak poin perang dari itu juga. Selanjutnya, karena tindakan Zhao Feng, makhluk bukan manusia di kota Meng telah mundur. Itu berarti bahwa Zhao Feng pada dasarnya telah menaklukkan kota Meng sendirian. Aku hanya dapat melaporkan ini ke aula utama Provinsi Lan dan membiarkan mereka memutuskan jumlah poin perang yang akan kau dapatkan. Pangeran ke-9 tidak berani gegabah memperkirakan kinerja Zhao Feng. Tapi makhluk bukan manusia yang telah mundur dari kota Meng mungkin akan kembali kapan saja, jadi aku juga akan melaporkan soal ini nanti, lanjut Pangeran ke-9. Tetua Ying, beritahu para master struktur pengaturan untuk memasang struktur lapisan pertahanan dengan cepat. Perintah Pangeran ke-9. Hanya mereka dan beberapa kapten yang tahu bahwa makhluk bukan manusia mungkin akan menyerang dalam waktu singkat. Saudara Zhao, kita mungkin perlu menggunakan gerombolan hewan buasmu sebentar lagi. Pangeran ke-9 berkata dengan nada serius. Itu juga salah satu alasan mengapa Pangeran ke-9 berani mengambil alih kota Meng dan melawan kekuatan makhluk bukan manusia yang lebih kuat. Gerombolan hewan buas Zhao Feng sangat kuat dan dia memiliki banyak hewan buas di level kaisar dan yang lebih kuat lagi. Kupu-kupu suci ulat sutra awan bahkan dapat mempengaruhi calon penguasa suci dan penguasa suci. Namun yang tidak diketahui oleh Pangeran ke-9 adalah kupu-kupu suci ulat sutra awan milik Zhao Feng telah tertidur lelap. 300.000 kilometer jauhnya dari kota Meng, di sebuah lembah pegunungan. Penguasa suci Anyu, kita akan memberikan kota Meng kepada manusia tak tahu malu itu begitu saja. Wanita dari ras manusia elang bersayap hitam bertanya dengan marah. Jika kita akan memberikannya kepada mereka, lalu mengapa kita menunggu di sini? Ekspresi Pangeran Ular kelima terlihat dingin. Ini pertama kalinya dia ikut berperang dan langsung harus menghadapi situasi seperti ini. Pangeran Ular kelima sangat marah dan bersumpah akan mengambil kembali kota Meng. Bala bantuan akan segera tiba. Kota Meng akan menjadi milik kita lagi. Kita harus membunuh manusia yang memiliki harta karun tipe antar dimensi ruang itu dulu. Penguasa suci Anyu melihat ke kejauhan dengan ekspresi tenang. Dia telah meminta bala bantuan tepat setelah Zhao Feng menggunakan benda antar dimensi ruangnya untuk melarikan diri. Namun, para manusia itu telah beraksi terlalu cepat, jadi penguasa suci Anyu memutuskan untuk mundur sekarang agar mereka bisa membantai manusia dengan kekuatan penuh. Siapa yang akan datang untuk memperkuat pasukan kita? Wanita jenius dari ras manusia ular sangat penasaran. Meskipun kota Meng telah kehilangan 2 calon penguasa suci dan banyak kaisar, mereka tidak kehilangan banyak prajurit. Ditambah lagi perjalanannya akan lama,
hanya seseorang dengan kekuatan tempur yang kuat yang akan bisa datang dengan cepat. Mungkin akan ada pertempuran besar yang akan datang. Zhao Feng bergumam di dalam dunia dimensi ruang kabut. Sejak penguasa suci Anyu mundur, itu berarti dia tidak akan menyerang kecuali mendapatkan bala bantuan yang kuat. Setidaknya, akan ada beberapa calon penguasa suci atau seorang penguasa suci. Aku akan mencoba membentuk dunia kecil ilusiku sebelum pertempuran dimulai, kata Zhao Feng saat memasuki alam mimpi kuno. Dia duduk dan melepaskan dunia kecil ilusinya. Weng, Sua, segala sesuatu dalam jarak beberapa ratus meter menjadi tertutupi kabut ungu tua. Di dalamnya ada labirin tak terbatas. Labirin berisi berbagai jenis struktur dan bentuk bangunan, seperti istana, hotel, kota peninggalan surgawi, istana putri duyung, dan masih banyak lagi yang lainnya. Zhao Feng telah melihat sebagian besar bangunan tersebut di masa lalu. Pembentukan dunia kecil ilusi berbeda dari dunia kecil petir angin. Zhao Feng menggunakan badai di alam mimpi kuno untuk membantu membentuk dunia kecil petir angin. Namun dia tidak memiliki hal seperti itu untuk dunia kecil ilusinya, jadi dia hanya bisa menyerap aura kuno yang murni. Zhao Feng lalu mengedarkan teknik 10.000 pikiran ilahi dan membagi pikirannya menjadi beberapa ribu pikiran, yang memenuhi dunia kecil ilusi dan menyempurnakannya. Belasan hari berlalu dan seorang pengintai berjalan ke aula Pangeran ke-9. Lapor, makhluk bukan manusia datang untuk menyerang. Ekspresi Pangeran ke-9, Tetua Ying, dan beberapa kapten langsung berubah drastis. Aku tidak menyangka mereka akan datang begitu cepat. Ekspresi Tetua Ying terlihat muram. Semuanya, keluar, Pangeran ke-9 mengumumkan, lalu berbicara kepada si pengintai, beritahu Kapten Zhao Feng. 100.000 kilometer jauhnya dari kota Meng, pasukan makhluk bukan manusia itu seperti gerombolan hewan buas yang marah. Udara kebencian pun menyapu di udara. Ada 3 sosok di bagian depan para tentara. Salah satunya adalah Pangeran Ular Kelima dan penguasa suci Anyu. Di tengah-tengah adalah makhluk bukan manusia besar yang melepaskan aura menakutkan. Angin dan hujan menderu-deru. Es, salju, dan kilatan petir muncul kemanapun dia pergi. Penguasa suci jutaan bentuk, aku tidak menyangka kau sendiri yang akan datang. Ekspresi penguasa suci Anyu terlihat hormat. Kalian semua tidak berguna. Ekspresi penguasa suci jutaan bentuk terlihat dingin saat dia berbicara. Ekspresi penguasa suci Anyu dan Pangeran Ular Kelima menjadi jelek, tapi mereka tidak membalasnya. Itu hanya kecelakaan. Kami tidak menyangka manusia itu bisa melarikan diri melalui dimensi ruang. Selain itu, manusia super jenius itu tampaknya memiliki kekuatan garis keturunan mata dewa yang unik, kata penguasa suci Anyu sambil tersenyum. Semua garis keturunan mata dewa berasal dari 8 mata dewa yang hebat. Tapi apa kekuatan garis keturunan mata dewanya bisa dibandingkan denganku? Cahaya mulai berputar di mata penguasa suci jutaan bentuk. Lapisan kekuatan suci cahaya mistik berwarna pelangi pun langsung mengelilinginya. Tekanan dan kekuatan dari hukum yang memancar darinya membuat hati penguasa suci Anyu bergetar. Apakah ini kekuatan dari mata jutaan bentuk? Begitu kekuatan suci cahaya mistik berwarna pelangi tersebut muncul, semua sumber energi murni di langit dan bumi pun tertarik ke arahnya. Tidak ada yang tersisa. Meskipun penguasa suci jutaan bentuk hanya berada pada tahap awal alam cahaya mistik, bahkan penguasa suci tahap awal lainnya pun tidak bisa melawannya. Wanita dari ras manusia elang mengirim pesan secara pribadi. Aku bisa merasakan auranya, kelihatannya bukan penguasa suci di tahap awal. Tatapan wanita dari ras manusia ular terlihat dalam. Kali ini, kita akan memberitahu manusia betapa kuatnya ras siluman Yao. Manusia super jenius itu harus mati. Wanita dari ras manusia elang memiliki tatapan yang tajam. Manusia super jenius yang ia bicarakan jelas-jelas adalah Zhao Feng. Kita sampai. Penguasa suci Anyu menunjukkan senyum jahat saat melihat ke depan. Makhluk bukan manusia langsung menghentikan langkah kakinya. Pada saat ini, pasukan Pangeran ke-9 sudah berkumpul. Penguasa suci jutaan bentuk mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan dengan mata berwarna pelanginya. Saat ini, awan dan angin menderu-deru di udara di atas kota Meng dan petir mulai muncul. Kekuatan alam menekan semua manusia di dalam kota Meng. Siapa dia? Seorang kapten bintang 3 di atas kota Meng memandangi penguasa suci jutaan bentuk lekat-lekat. Dia bisa mempengaruhi alam hanya dengan satu tatapan. Mungkinkah dia ras siluman Yao pemilik mata jutaan bentuk? Jantung kapten lainnya melonjak. Makhluk bukan manusia yang dipimpin oleh pemilik mata jutaan bentuk adalah siluman Yao terkuat di Provinsi Lan.
Provinsi Lan dan Kekaisaran telah mengirimkan dua penguasa suci yang kuat, banyak master struktur pengaturan dan banyak penjinak hewan buas sebagai pertahanan untuk melawannya. Mereka tidak pernah menyangka pemilik mata jutaan bentuk akan muncul di sini. Mata jutaan bentuk, ekspresi Tetua Ying menjadi sangat jelek. Aku tidak menyangka penguasa suci jutaan bentuk akan menjadi orang yang memperkuat pasukan mereka. Pangeran ke-9 berhenti sejenak dan merasa sedikit menyesal. Bahkan para penguasa suci yang telah hidup selama belasan ribu tahun bukanlah tandingan penguasa suci jutaan bentuk. Mereka telah mendengar bahwa bahkan para penguasa suci tahap awal sekalipun telah dikalahkan oleh penguasa suci jutaan bentuk. Tekanan sebesar gunung pun menutupi semua orang. Bahkan ekspresi Tai Hongling pun terlihat muram dan tidak mengatakan apapun. Pada saat ini, Zhao Feng sedang duduk di tengah istana ungu tak terbatas di dalam alam mimpi kuno. Awan gelap dan kabut ungu mengelilinginya dan kilatan petir serta angin bertiup di langit. Jika dunia kecil ilusi berhasil terbentuk, kekuatannya mungkin setara dengan dunia kecil petir angin. Zhao Feng berkata dengan nada lembut. Meskipun dunia kecil petir angin dibentuk dengan kekuatan badai di dalam alam mimpi kuno, ada perbedaan dasar kekuatannya. Dasar dari dunia kecil petir angin adalah kristal inti Zhao Feng, sedangkan dasari dari dunia kecil ilusi adalah kristal dewa dan batu hitam tingkat tinggi yang tidak diketahui namanya. Perbedaan antara keduanya sangat jelas. Tinggal sedikit lagi untuk membentuknya dengan sempurna. Zhao Feng merasa sedikit menyesal karena dia bisa merasakan apa yang sedang terjadi di dunia luar. Para makhluk bukan manusia mungkin sudah menyerang. Sua, sosok Zhao Feng muncul di dalam dunia dimensi ruang kabut. Dua kera emas pengguncang langit telah mencapai tingkatan calon penguasa suci. Zhao Feng merasakan sesuatu dan ekspresinya berubah menjadi kegembiraan. Meskipun dia tidak begitu tahu apa yang terjadi di luar sana, namun dia punya firasat buruk. Dia merasa bahwa kera emas pengguncang langit di tingkatan calon penguasa suci ini akan berguna. Zhao Feng akhirnya meninggalkan dunia dimensi ruang kabutnya dan muncul di dunia luar. Kapten Zhao Feng, ekspresi pengintai di luar kamar Zhao Feng berubah menjadi ketakutan dan akan mengatakan sesuatu. Gelombang Yuan sejati petir angin muncul saat Zhao Feng terbang menuju tembok kota. Zhao Feng, kau sudah datang. Ekspresi Pangeran ke-9 akhirnya melunak. Meskipun makhluk bukan manusia telah mengirim penguasa suci jutaan bentuk, dia masih memiliki secercah harapan yang berasal dari Zhao Feng. Semua kapten, termasuk Tetua Ying, Tai Hongling, dan Kaisar Sisik Hantu langsung menatap Zhao Feng. Pertama, Zhao Feng adalah orang terkuat yang ada di sini. Jika dia bahkan tidak bisa menghentikan mata jutaan bentuk, maka mereka tidak akan punya harapan. Selain itu, selain pemilik mata jutaan bentuk, masih ada penguasa suci Anyu dan Pangeran Ular Kelima, yang juga tidak bisa diremehkan. Ada juga dua makhluk super jenius juga. Ini akan menjadi pertempuran yang sulit, tetapi Pangeran ke-9 sudah meminta bala bantuan. Selama mereka bisa melindungi kota, masih ada harapan. Dia, mata kiri keemasan Zhao Feng yang samar memeriksa dengan cermat penguasa suci jutaan bentuk. Dia langsung mengerti ketika melihat sepasang mata berwarna pelangi. Keturunan mata dewa, Zhao Feng, dia penguasa suci jutaan bentuk, pemilik dari mata jutaan bentuk. Meskipun dia hanya berada pada tahap awal alam cahaya mistik, kekuatan bertarungnya tidak lebih lemah daripada pesilat di tahap menengah alam cahaya mistik. Tetua Ying mengirim pesan kepada Zhao Feng. Tahap awal alam cahaya mistik. Zhao Feng menggelengkan kepalanya. Penguasa suci jutaan bentuk tidak sesederhana yang terlihat. Namun, ada satu hal yang tidak dia duga yaitu lawannya adalah keturunan salah satu dari 8 mata dewa yang hebat. Sebelumnya Zhao Feng hanya pernah bertarung melawan mata kematian. Dia juga hampir saja berinteraksi dengan mata takdir dan mata samsara reinkarnasi. Mata jutaan bentuk memiliki kendali penuh atas hukum alam. Beberapa informasi mengenai mata jutaan bentuk muncul di benak Zhao Feng. Di sisi makhluk bukan manusia yang merupakan para ras siluman Yao, mata penguasa suci Anyu bergerak dengan samar saat menatap Zhao Feng. Penguasa suci jutaan bentuk, itu manusia yang memiliki harta karun rahasia yang dapat membuatnya bergerak antar dimensi ruang. Dia juga memiliki garis keturunan mata dewa yang unik, kata penguasa suci Anyu dengan niat membunuh. Oh, jadi orang itu yang datang ke kota yang kau jaga, membunuh banyak orang, lalu pergi begitu saja tanpa terluka. Mata penguasa suci jutaan bentuk langsung terkunci pada Zhao Feng. Ekspresi penguasa suci Anyu dan Pangeran Ular Kelima menjadi suram. Namun mereka tidak mengatakan apa-apa karena itu memang kenyataannya. Zhao Feng dan penguasa suci jutaan bentuk saling berpandangan.
Zhao Feng langsung merasakan tekanan tak terlihat yang kuat dari langit dan bumi menekannya, seolah-olah seluruh dunia sedang melawannya. Peng, peng, mata penguasa suci jutaan bentuk sedikit melonjak. Garis keturunan mata dewa manusia itu sangat tidak biasa. Penguasa suci jutaan bentuk terkejut. Ini kedua kalinya ada garis keturunan mata dewa lain yang dapat menyebabkan mata jutaan bentuknya melompat. Namun tidak peduli betapa anehnya itu, mata tersebut bukan milik 8 mata dewa yang hebat. Jadi, itu adalah garis keturunan mata dewa yang tidak lengkap. Itu tidak bisa dibandingkan dengan mata jutaan bentuk miliknya. Manusia, beraninya kau mengambil alih kota Meng. Penguasa suci Anyu memiliki ekspresi sombong dan senyum mengejek. Ini awalnya adalah wilayah Kekaisaran Zhou. Momentum Pangeran ke-9 sedikit lebih lemah, tetapi dia masih berbicara. Manusia akan segera menghilang dari muka bumi. Kalau seperti itu, lalu dari mana datangnya Kekaisaran Zhou nantinya? Pangeran Ular kelima mengejek. Manusia bodoh, aku akan membiarkanmu menyaksikan tekanan alam yang menakutkan. Gangguan energi yang samar berkilat di mata penguasa suci jutaan bentuk. Salju beterbangan ke seluruh penjuru dunia dan gelombang es yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan tanah. Hanya dalam waktu beberapa tarikan napas saja, beberapa puluh ribu kilometer di sekitar kota Meng telah berubah menjadi dunia es dan suhunya masih terus turun. Langit menjadi gelap dan tidak ada yang bisa melihat dengan jelas. Di sisi lain, para makhluk bukan manusia sepertinya sudah siap. Setiap prajurit memiliki beberapa harta rahasia pelindung es. Mata Zhao Feng sedikit tergerak. Perubahan lingkungan tidak mempengaruhinya, tapi sangat efektif melawan raja biasa dan yang di bawahnya. Para petinggi kota tingkat menengah ke bawah dari pasukan Pangeran ke-9 berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Beberapa ahli di level alam inti asal kecil merasa kesulitan untuk memblokir salju dan es. Semua kapten mulai mengedarkan kekuatan keinginan mereka untuk menghadapi dunia salju dan es tersebut. Tidak bagus, kekuatan keinginan kita tidak bisa melintasi udara dingin ini. Hati seorang kapten bintang 2 bergetar. Kaisar biasa dapat mengubah suhu, tetapi setelah pemilik mata jutaan bentuk mengubah lingkungan sekitarnya, kekuatan keinginan mereka tidak dapat mengubahnya. Itu artinya hukum dan kekuatan yang mereka kendalikan akan melemah secara drastis dan dunia kecil yang tidak berorientasi pada elemen es bahkan tidak akan bisa muncul di dunia nyata. Wujud keberadaan langit yang berjuta-juta bentuk adalah milik dari pemilik mata jutaan bentuk. Suara dingin penguasa suci jutaan bentuk terdengar saat dia terbang mendekat. Langit dan bumi sepertinya dunianya. Sosok penguasa suci jutaan bentuk melesat di dunia salju dan es dan mendekati kota Meng. Para tentara siluman Yao juga langsung bergerak dalam dunia salju dan es dan menuju kota Meng. Aktifkan struktur lapisan pertahanan. Pertahankan, Pangeran ke-9 meraung. Kita tidak bisa membiarkan penguasa suci jutaan bentuk mendekati kota. Zhao Feng melompat keluar. Jika penguasa suci jutaan bentuk mendekati kota bahkan untuk sekejap mata saja, struktur lapisan pertahanan di sekitar kota Meng akan dihancurkan. Pada saat yang sama, Tetua Ying, Tai Hongling, dan kapten lainnya juga menyerang. Aku akan berurusan dengan penguasa suci jutaan bentuk. Mata Zhao Feng berkilat. Tidak ada orang lain di sini yang bisa menjadi lawan penguasa suci jutaan bentuk. Zhao Feng juga sangat tertarik pada keturunan dari salah satu dari 8 mata dewa yang hebat tersebut. Zhao Feng melambaikan tangan kirinya dan gerombolan hewan buasnya pun muncul. Ini adalah gerombolan hewan buas yang digunakan Zhao Feng dalam pertarungan untuk menjadi putra mahkota. Selama periode tersebut, kekuatan keseluruhan mereka telah meningkat dan banyak hewan buasnya saat ini telah menjadi kaisar alam dewa kekosongan. Sekarang pasukan Pangeran ke-9 dipengaruhi oleh dunia es dan sangat lemah. Mereka bahkan tidak akan bisa bertahan lama untuk membuat secangkir teh tanpa gerombolan hewan buasnya. Gerombolan hewan buas. Para kapten dan tentara merasa sedikit lebih baik setelah melihat Zhao Feng melepaskan gerombolan hewan buasnya. Oh ya, kalian berdua juga. Dunia dimensi ruang kabut di lengan Zhao Feng berkedip. Boom, boom, dua sosok emas yang seperti gunung logam raksasa turun ke tanah. Bulu emas dari kedua kera emas pengguncang langit ini berdiri seperti jarum dan aura kunonya pun langsung menyebar. Para kapten dan kaisar dari kota Meng merasakan kekuatan garis keturunan di dalam tubuh mereka bergetar saat tekanan yang menakutkan ini turun. Kera emas pengguncang langit itu telah mencapai tingkatan calon penguasa suci. Ekspresi Pangeran ke-9 berubah menjadi gembira. Zhao Feng telah memberikan garis keturunan dari 10.000 ras kuno kepada kera emas pengguncang langit. Ditambah lagi kera emas tersebut sudah memiliki gen dari ras kuno, kekuatan tempur mereka akan menjadi sangat kuat.
Kedua kera emas pengguncang langit ini pasti bisa menghentikan dua wanita siluman Yao di tingkatan calon penguasa suci atau mereka bisa bekerja sama dengan Tai Hongling dan menghentikan penguasa suci Anyu. Huff, memangnya kau pikir kau benar-benar bisa memblokir kekuatan alam? Penguasa suci jutaan bentuk meraung saat gelombang kekuatan suci cahaya mistik berwarna pelangi pun ditembakkan. Saat kekuatan suci cahaya mistik berwarna pelangi muncul, langit dan bumi mulai bergetar. Salju dan es membolak-balikkan langit dan bumi seperti tsunami dan menelan segalanya. Semua ahli dari kota Meng harus menghadapi kekuatan keinginan salju dan es yang tak terbatas. Orang-orang dengan level pelatihan yang lebih rendah merasakan darah dan Yuan sejatinya hampir membeku. Bahkan Kaisar Alam Dewa Kekosongan pun merasa sangat kecil terhadap kekuatan alam yang menakutkan ini. Ini tahap menengah dari alam cahaya mistik. Seru banyak kapten manusia. Ini adalah tahap menengah alam cahaya mistik. Banyak kapten manusia berseru. Dia benar-benar berada di tahap menengah alam cahaya mistik. Seru Tetua Ying dengan ekspresi terkejut. Para kapten bertingkah seperti jantung mereka telah dipalu dan tubuh mereka mulai gemetaran. Zhao Feng. Tai Hongling menatap Zhao Feng. Baru saja, Zhao Feng mengatakan bahwa dia akan berurusan dengan penguasa suci jutaan bentuk. Namun bisakah Zhao Feng benar-benar berurusan dengan keturunan dari 8 mata dewa yang hebat yang juga berada di tahap menengah alam cahaya mistik? Namun, Tai Hongling menyadari bahwa Zhao Feng sama sekali tidak terkejut, seolah-olah dia sudah sejak lama mengetahui kekuatan sejati dari penguasa suci jutaan bentuk. Garis bawah seperti dugaanku. Garis bawah Zhao Feng berpikir dalam hatinya. Saat dia melihat penguasa suci jutaan bentuk, Zhao Feng bisa merasakan kekuatan suci cahaya mistik dan kekuatan keinginan jiwa yang sangat besar. Kedua hal tersebut telah melampaui batas dari tahap awal alam cahaya mistik. Oleh karena itu, selain Zhao Feng, tidak ada orang lain yang bahkan memiliki kemungkinan untuk bisa bertarung melawan penguasa suci jutaan bentuk. Mata jutaan bentuk adalah kekuatan yang mempengaruhi dimensi fisik. Zhao Feng hanya berani melawan penguasa suci jutaan bentuk karena tubuh petir suci-nya telah menembus ke level 6. Penguasa suci Anyu, Pangeran Ular Kelima, dan Kapten serta Kaisar Siluman Yao lainnya juga tercengang. Jelas terlihat bahwa bahkan mereka tidak tahu bahwa penguasa suci jutaan bentuk telah menembus ke tahap menengah alam cahaya mistik. Penguasa suci jutaan bentuk, kapan kau menerobos? Penguasa suci Anyu dipenuhi dengan kegembiraan. Ketika penguasa suci jutaan bentuk hanya berada pada tahap awal alam cahaya mistik, dia sudah tak tertandingi dan mampu bertarung melawan mereka yang berada di tahap menengah. Sekarang setelah penguasa suci jutaan bentuk telah benar-benar menerobos ke tahap menengah, seberapa kuatnya kekuatan pertempurannya. Seperti yang diharapkan dari keturunan mata dewa, si wanita super jenius dari ras manusia elang menunjukkan ekspresi hormat. Lihat, si manusia super jenius itu masih berani untuk melawan penguasa suci jutaan bentuk. Dia benar-benar tidak peduli dengan hidupnya, ya. Wanita dari ras manusia ular mengejek saat menatap Zhao Feng dengan jijik. Weng, weng, weng. Zhao Feng langsung mengedarkan kekuatan tubuh petir sucinya saat dia terbang. Simbol petir keemasan yang rumit dan kuno berkilauan di sekelilingnya. Tubuhnya tumbuh menjadi lebih tinggi saat kilatan petir yang tak terbatas mendorong salju dan es di dekatnya. Kau ingin menghentikanku? Penguasa suci jutaan bentuk menatap Zhao Feng. Kekuatan alam yang tak terlihat langsung mengelilingi Zhao Feng dan lapisan es muncul di tubuh Zhao Feng. Segala sesuatu di sekitarnya pun mulai membeku. Aku ingin mengalahkanmu. Niat pertempuran pun membara di mata Zhao Feng. Krak, lapisan es di sekitar Zhao Feng langsung hancur berantakan saat gelombang kekuatan fisik menyebar. Hahaha, manusia bodoh. Penguasa suci jutaan bentuk meraung dengan tawa. Salju yang tak terbatas mulai berkumpul dan membentuk dinding es ketika petir Zhao Feng tiba di hadapan penguasa suci jutaan bentuk. Boom, weng, begitu dinding es tersebut muncul, sosok Zhao Feng menyerbu ke depan dan melepaskan tubuh petir suci dan api petir angin. Boom, bam, dinding di depan penguasa suci jutaan bentuk pun hancur berantakan. Namun gelombang petir angin muncul di tubuh penguasa suci jutaan bentuk seperti baju besi yang memblokir semua kekuatan yang tersisa dari serangan Zhao Feng. Kau bahkan tidak bisa melukaiku sama sekali, tapi aku bisa membunuhmu sekarang. Lapisan es menutupi penguasa suci jutaan bentuk saat ia menatap Zhao Feng. Tombak es ekstrim, whoosh. Pusaran air berwarna pelangi muncul di hadapan penguasa suci jutaan bentuk yang langsung menyerap kekuatan salju dan memancarkan aura dingin yang bisa membekukan apapun yang dilewatinya. Wosh, wosh, wosh. Tombak es yang tak terhitung jumlahnya pun ditembakkan dari pusaran air. Kemanapun tombak es tersebut lewat,
salju dan udara di sekitarnya pun seketika membeku. Namun tombak itu bisa menembus es tanpa terpengaruhi sama sekali. Kekuatan es yang begitu kuat. Saat ini, Yuan sejati dan kekuatan garis keturunan di dalam tubuh Zhao Feng mulai beredar dengan sangat lambat. Bahkan gerakannya pun terpengaruhi. Air petir angin, tombak kekaisaran es. Zhao Feng tiba-tiba mengedarkan kekuatan garis keturunan es dan air yang tersembunyi di dalam tubuhnya serta air petir angin di dalam dimensi kristal intinya. Lapisan cairan sebiru es langsung menutupi tubuh Zhao Feng dan membentuk sebuah baju besi. Baju besi es dan air tersebut beriak dan bisa berubah menjadi berbagai bentuk. Saat digunakan dengan tubuh petir suci, perlawanannya terhadap kekuatan dingin langsung meningkat. Bocah itu memiliki kekuatan garis keturunan es dan air juga. Alis penguasa suci jutaan bentuk berkerut. Saat bertarung melawan Zhao Feng, dia menyadari bahwa pemuda tersebut menghususkan diri pada hukum angin, petir, dan api. Itu artinya Zhao Feng tangguh terhadap ketiga elemen tersebut. Itu sebabnya penguasa suci jutaan bentuk memilih untuk menggunakan kekuatan es. Namun, Zhao Feng memiliki kekuatan garis keturunan es dan air serta Yuan sejati dengan kekuatan keinginan air. Tinju dominasi petir suci. Zhao Feng mengedarkan kekuatan tubuh petir sucinya sehingga ketahanannya terhadap hawa dingin meningkat hingga batas maksimalnya. Dia juga menggunakan tubuh petir sucinya dan meninju tombak es yang tak terhitung jumlahnya. Peng, boom, gelombang dingin pun meledak. Ini, Zhao Feng dengan cepat mundur. Meskipun dia telah menghancurkan tombak es ekstrim, kekuatan dingin yang dilepaskan dari teknik tersebut masih memiliki tekanan yang mengerikan. Baju biru sebiru es di tubuh Zhao Feng langsung membeku dan gelombang dingin mulai mengikis tubuh petir sucinya. Dari es ke air, Zhao Feng mengedarkan kekuatan air petir angin serta garis keturunan es dan airnya. Baju besi sebiru es yang membeku mulai perlahan menyerap dingin dan berubah menjadi baju besi yang terbuat dari air. Manusia di tingkatan calon penguasa suci, kau lumayan juga. Kau benar-benar bisa memblokir seranganku itu. Sekarang kau bisa mati dengan tenang. Tatapan mata penguasa suci jutaan bentuk terlihat ganas. Tidak ada manusia super jenius di tingkatan calon penguasa suci yang bisa memblokir serangan tersebut. Kekuatan Zhao Feng membuat penguasa suci jutaan bentuk lebih ingin membunuhnya. Kau terlalu banyak bicara omong kosong. Mata Zhao Feng menjadi gelap saat gelombang kekuatan keinginan mata dewa yang kuat muncul dari mata kirinya. Sejumlah besar kekuatan jiwa pun melonjak dari tubuh jiwa petir ke mata kirinya. Kobaran api mata petir angin. Kobaran api muncul di mata kiri Zhao Feng dan bersinar dengan cahaya ungu yang samar saat simbol gelap petir dewa kesengsaraan menyala. Wus, boom, sebuah petir gelap yang transparan dengan aura kehancuran dari petir dewa kesengsaraan meledak di atas kepala penguasa suci jutaan bentuk. Teknik kobaran api mata petir angin milik Zhao Feng kali ini terdiri dari serangan jiwa penuh dengan kekuatan petir dewa kesengsaraan. Hal ini karena dia tahu bahwa serangan fisik tidak mungkin melukai penguasa suci jutaan bentuk. Arg! Penguasa suci jutaan bentuk berteriak. Dia tidak menyangka Zhao Feng akan menggunakan teknik garis keturunan jiwa mata dewa. Lagi pula kekuatan petir dewa kesengsaraan di dalamnya merusak jiwanya sampai tingkatan tertentu. Si berandalan ini, wajah penguasa suci jutaan bentuk menjadi mengerikan. Dia terlalu percaya diri dan akhirnya terluka oleh Zhao Feng. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ia tahan lagi. Garis bawah serangannya tidak terlalu efektif. Garis bawah hati Zhao Feng sedikit lemas. Penguasa suci jutaan bentuk berada pada tahap menengah alam cahaya mistik. Dengan mata dewa dan bakat alaminya, kekuatan keinginan jiwa jelas tidak lemah. Jika bukan karena serangan jiwa Zhao Feng yang mengandung kekuatan petir dewa kesengsaraan, penguasa suci jutaan bentuk tidak akan terluka sama sekali. Bahaya, Zhao Feng merasakan aura berbahaya. Wosh, Weng, Zhao Feng langsung terbang ke kejauhan menggunakan teknik terbang sayap petirnya. Manusia bajingan, kau pikir kemana kau akan pergi? Penguasa suci jutaan bentuk meraung saat kekuatan alam mulai bergerak. Kuat sekali, dia bisa mengendalikan kekuatan alam hanya dengan pikirannya saja. Kecepatan Zhao Feng berkurang karena kekuatan alam dan hanya bisa melakukan terbang dengan kecepatan 70% dari kecepatan biasanya. Di belakangnya, penguasa suci jutaan bentuk menggunakan kekuatan alam untuk membantunya menyerang Zhao Feng. Setelah penguasa suci jutaan bentuk pergi, para kapten dan prajurit di bawahnya mulai merasakan suhunya sedikit naik dan mereka menghela nafas lega. Bahkan para siluman Yao yang sudah berjaga-jaga untuk hal tersebut pun masih tidak dapat memblokir hawa dinginnya. Bocah manusia itu berhasil melukai penguasa suci jutaan bentuk. Penguasa suci An Yu sangat terkejut. Wosh, boom,
Sosok emas menyerbu ke arah penguasa suci Anyu dan garis keturunan yang menakutkan pun membuat ekspresi penguasa suci Anyu menjadi serius dan melepaskan kekuatan suci yang berwarna abu-abu. Tebasan ledakan api darah. Wosh, wosh, wosh. Tai Hongling menebaskan sebuah kilatan merah menuju ke arah penguasa suci Anyu. Bocah itu belum mati juga. Makhluk super jenius wanita dari ras manusia elang terkejut. Tampilan kekuatan penguasa suci jutaan bentuk membuatnya takut. Dia bahkan tidak berani menatapnya. Namun si manusia super jenius yang hanya berada di tingkatan calon penguasa sejati bisa bertarung dengan penguasa suci jutaan bentuk dan bahkan menariknya pergi. Zhao Feng telah menarik penguasa suci jutaan bentuk untuk menjauh dari sini. Tetua Ying mengerti apa yang ingin dilakukan Zhao Feng. Akan menjadi kerugian besar bagi Pangeran ke-9 jika penguasa suci jutaan bentuk bertempur di dekatnya. Namun apakah Zhao Feng benar-benar mampu menghentikan penguasa suci jutaan bentuk? Zhao Feng melewati kekuatan lapisan es dengan susah payah. Kekuatan mata jutaan bentuk terlalu kuat. Zhao Feng berseru dan mendesah dengan berat saat terbang secepat yang ia bisa. Penguasa suci jutaan bentuk dapat memanggil kekuatan alam dengan setiap gerakan dan tindakannya. Jika Zhao Feng tidak mengarahkannya menjauh dari yang lainnya, maka kekuatan hawa dingin akan dapat membunuh semua pasukan manusia. Seluruh langit dan bumi adalah kekuatanku. Kau tidak akan bisa lari. Penguasa suci jutaan bentuk mencibir dengan dingin saat mengulurkan tangannya dengan acuh tak acuh. Wosh! Sinar kekuatan suci cahaya mistik berwarna pelangi pun melesat ke arah Zhao Feng. Zhao Feng mengandalkan kemampuan mata spiritual dewanya dan menghindari serangan itu karena dia tahu di mana serangan tersebut akan mendarat. Namun, kekuatan suci cahaya mistik berwarna pelangi yang melewati Zhao Feng langsung berubah menjadi hijau. Sebuah pohon anggur selebar beberapa meter pun tumbuh darinya. Pohon anggur itu kemudian terbelah menjadi tanaman merambat kecil yang tak terhitung jumlahnya dan langsung melilit Zhao Feng. Apakah ini kekuatan dari jutaan bentuk? Zhao Feng terkejut. Rumor mengatakan bahwa kekuatan jutaan bentuk dapat memanfaatkan kekuatan alam apapun di langit dan bumi. Bahaya, tanaman rambat ini menyedot kekuatan hidup dan sumber energi murniku. Zhao Feng mengedarkan kekuatan tubuh petir sucinya namun menyadari bahwa dia tidak dapat melarikan diri dari hukum kekuatan elemen kayu. Tanaman merambat ini juga menyedot kekuatan dan esensi kehidupannya dan secara bertahap melemahkan kekuatannya. Kayu petir angin. Zhao Feng lalu memanggil kekuatan lain dari petir angin di dalam dimensi kristal intinya. Riak hijau samar kayu dan petir langsung muncul di luar tubuh Zhao Feng dan mulai menyembuhkan lukanya. Zhao Feng kemudian memasukkan kekuatan kayu petir angin ke dalam tanaman merambat tersebut. Unsur petir di dalam kayu petir angin mungkin bisa membuat tanaman merambat tersebut berhenti bergerak. Wosh! Zhao Feng pun berjuang keluar dari tanaman merambat yang telah melemah. Hukum kekuatan elemen kayu. Alis penguasa suci jutaan bentuk berkerut. Sebagai pemilik dari mata jutaan bentuk, dia bisa mengendalikan kekuatan alam. Namun si bocah itu bisa menguasai begitu banyak elemen. Apakah dia sedang mencoba untuk mengambil alih kendali alam? Mata penguasa suci jutaan bentuk menyipit dan kekuatan elemen kayu yang dihancurkan oleh Zhao Feng berubah menjadi lautan api yang mengelilingi Zhao Feng. Wosh! Penguasa suci jutaan bentuk mengirimkan sinar lain dari kekuatan suci jutaan bentuk. Kekuatan suci cahaya mistik berwarna pelangi pun berubah menjadi kuning tua dan membentuk lapisan abu kuning tua yang menyebar di udara. Zhao Feng, yang dikelilingi oleh lautan api, langsung merasakan tekanan sekuat gunung Tai turun padanya. Ada gaya kuat lain selain gravitasi. Zhao Feng merasa seolah-olah dirinya terkubur di bawah tanah. Setiap gerakan yang ia lakukan membutuhkan banyak usaha untuk melawan gravitasi dan batasan dari kekuatan bumi. Dari api kemudian menjadi bumi. Gelombang panas juga meningkatkan kekuatan abu kuning tua tersebut dan membuat kekuatan gravitasi semakin kuat. Oke para jenius, kita bertemu lagi di bab selanjutnya. Semoga apapun yang kita upayakan, semuanya bisa tercapai bahkan lebih dari yang kita harapkan. Wassalamualaikum.